Sahabat BPPK, OECD, G20, negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on BEPS pada bulan Mei 2019 menyepakati diperlukan konsensus global untuk menghadapi tantangan perpajakan digital dan menyetujui dua pilar program kerja untuk mengatasi tantangan pajak akibat digitalisasi ekonomi yang dikenal dengan Pilar 1 atau Pilar 1 dan Pilar 2 atau Pilar 2. Pilar 1 menangani masalah alokasi hak pajak antara yurisdiksi dan mempertimbangkan berbagai proposal untuk alokasi keuntungan dan aturan Nexus baru yang kita sudah bahas sebelumnya. Sedangkan pilar kedua fokus pada isu penghindaran pajak lainnya dan pengembangan aturan terkait pengenaan tarif pajak minimum yang dikenal dengan Global Anti-Based Erosion. Kita akan wawancara Profesor Dr. John Hutagaol khusus membahas Pilar 2 dan update perkembangan sampai saat ini. Sahabat BPPK, kita mulai wawancara dengan Bapak Profesor Dr. John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional. Pak John, ya, Pak Hanif. Kita tahu ada Pilar 1 dan Pilar 2. Ya. Nah, mengenai Pilar 2 Pak John, itu kan membahas mengenai Global Anti-Based Erosion atau GLOBE. Tolong Pak John jelaskan secara singkat GLOBE itu apa Pak John? Baik, jadi Global Anti-BEPS yang kita bahas di Pilar 2 ini adalah kita membahas untuk memformulasikan Pak, ya, metode atau ketentuan norma standar untuk mencegah praktek penghindaran pajak yang secara nyata terbukti dapat menggerus basis pemajakan hampir di semua negara. Ya. Dan yang kedua, tentunya kita harapkan anti-avoidance rule yang kita bahas tadi nanti ini adalah untuk melengkapi ya anti-avoidance rule yang sudah ada di dalam BEPS sebelumnya. Contohnya di BEPS, katakan contoh di BEPS 6 ada treaty abuse, ya. Kemudian di BEPS 7 ada artificial permanent establishment dan seterusnya. Ya. Jadi di sini nanti ada masalah mengenai artinya pengenaan tarif pajak minimum ya di Pilar 2 ini. Dan ini mungkin nanti akan timbul permasalahan adanya penolakan dari raksasa perusahaan-perusahaan raksasa digital dari negara-negara maju seperti Google, Facebook dan lain-lainnya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi perkembangan itu nanti Pak John? Ya, tentunya Pak Hanif kan di dalam Pilar 2 ini atau GLOBE ini ada 4 ketentuan anti-avoidance rule. Ya, pertama itu income inclusion rule, yang kedua itu adalah switch over rule, yang ketiga itu adalah under tax payment rule, dan yang terakhir adalah subject to tax rule. Ya, ada 4 ini. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang sedang kita bahas dalam rangka untuk mencegah praktek penghindaran pajak. Dan Pak Hanif tahu bahwa saat ini Pak, ya, transaksi internasional itu lebih dari 60% itu merupakan transaksi hubungan istimewa. Iya. Nah, jadi oleh karena itu 4 ketentuan ini sangat penting Pak untuk mengcounter praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang multinational enterprise tadi. Ya. Dan selama ini perkembangan sampai dengan saat ini ada penolakan dari mereka ya, pemain besar ini? Tentunya mereka itu kita mintai masukan. Ya, ada nggak penolakan? Ini kan masukan transparan ini. Ya, tentunya Pak, setiap gerakan untuk memerangi praktek penghindaran pajak pasti ada penolakan. Pasti ada Pak. Tetapi karena ini international movement, ini gerakan international movement, jadi mau tidak mau ini menjadi norma internasional. Dan ini Pak John, konklusi global conclusion kan harusnya terjadi di tahun 2020 awal Desember ini. Dan kemungkinan 2020 pertengahan atau akhir ini sudah bisa dieksekusi. Nah, sekarang ada disruption ini, bagaimana persiapan pemerintah kita dalam menghadapi kemungkinan adanya kegagalan global consensus di tahun 2020? Iya, jadi kemungkinan global consensus di Desember 2020 memang jadi kritis karena adanya pandemik COVID-19 ini. Ya. Nah, seandainya ini molor,
Karena ini sudah kita sepakati, Iya, ya. Tentunya Indonesia sudah menyiapkan perangkat domestik kita, ada Perpu 1 tahun 2020, dan saat ini juga kita sudah menyiapkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk PP maupun PMK dan juga dalam bentuk Perdirjen maupun SE. Ya, tentunya keputusan kita apakah melakukan unilateral measure atau tidak, ini tentunya kita serahkan kepada pimpinan. Oke, Pak John. Ya, demikian wawancara singkat dengan Bapak Profesor Dr. John Hutagaol. Sahabat BPPK, dalam suatu studi diketahui ukuran ekonomi digital Indonesia telah mencapai 40 miliar US dollar di tahun 2019, terbesar di Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 49% per tahun, diprediksi nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 130 miliar US dollar di tahun 2025. Sebuah potensi yang luar biasa. Kita berharap kesepakatan internasional terkait dengan pemajakan bisnis digital tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar tercipta pembagian yang adil sekaligus minim sengketa bagi Indonesia.